cari jamur jangkos di ladang sawit. Jadi ceritanya kemarin setelah pulang dari ladang, kita tuh sempat memampirkan diri buat cari jamur jangkos karena di sini tuh surganya jamur jangkos. Jarang-jarang banget kita itu nyari jamur seperti ini. Tapi sangat disayangkan kita ke ladangnya di musim kemarau. Andaikan aja kita ke ladang di musim hujan, pasti di sini tuh banyak banget jamur jangkos. Nah, ini tuh Mbak Nur udah dapat satu buah jamur jangkos yang besar. Karena kami sekeluarga itu suka banget yang namanya jamur jangkos. Jadi ketika ngajak nyari jamur jangkos seperti ini, rasanya tuh senang banget. Kalau nyari jamur jangkos tidak bisa hanya satu tempat. Kalau udah selesai di tempat yang satu ini, kita mau pindah ke tempat yang lain karena di sini tuh sudah pada habis. Nah, ini tuh kita mau pindah ke tempat yang lain dan kita udah menemukan tempat yang biasa kita nyari jamur. Jadi di sini tuh kita biasa nyari jamur itu dapatnya banyak. Biasanya kalau satu tempat itu udah banyak dapatnya, kita langsung pulang. Sebenarnya di area sini tuh banyak banget janjangan kosong, tapi hanya saja sekarang itu tidak musim hujan, melainkan musim kemarau. Jadi nyari jamurnya rada susah. Saking asiknya nyari jamur, sendal Adewal dan sampai lepas gini bun. Jadi Mbak Nur harus bener sendalnya. Kalau udah nyari jamur seperti ini rasanya tuh asik banget. Nggak Adewal dan Mbak Nur, Pak suami, Mas Azam juga pada heboh banget. Mereka ini paling seneng kalau diajak nyari jamur seperti ini. Karena di sini jamurnya ada sedikit, jadi kita pindah lagi mau cari tempat yang lain. Dan jalannya di sini tuh naik turun. Untungnya aja sekarang itu musim panas, jadi jalannya nggak becek. Kita udah sampai di tempat yang ketiga. Oh ya, ngomong-ngomong, jamur jangkos ini ada jenis yang bisa dimakan dan ada juga yang tidak bisa dimakan. Biasanya Mbak Nur ngambil yang masih kuncup. Kalau udah mekar, di bagian bawahnya udah berwarna coklat, itu nggak bisa dimakan lagi, bisa-bisa mabuk. Di tempat yang ketiga ini jamurnya tidak begitu banyak. Di sini sampai-sampai ada Waldan dan juga Mas Azam merebutan gara-gara si jamur. Kemudian kita lanjut lagi mencari jamur di tempat yang keempat. Di sini tuh sembari Mbak Nur jalan-jalan, lihat-lihat, mana tahu ada jamur ya kan di tumpukan janjangan kosong ini, tapi ternyata tidak ada. Ketika mau pindah tempat, tiba-tiba Mbak Nur nemuin satu jamur. Di sini langsung aja Mas Azam ada Waldan gercep. Kemudian lanjut lagi kita nyari jamurnya, pindah ke tempat yang lain. Ada satu harapan tempat yang biasanya kita tempat nyari jamur, di sini tuh lumayan banyak. Nah, ternyata benar dong dugaan Mbak Nur, di sini tuh jamurnya masih banyak dan belum ada orang. Biasanya yang nyari jamur ini tuh lumayan banyak banget. Mereka itu bisa-bisa bawa karung dan untuk dijual lagi. Nah, di sini tuh Mbak Nur nemuin jamur yang super banyak. Jadi anak-anak Mbak Nur pada rebutan buat ngambilin si jamur ini. Di tempat yang inilah Mbak Nur biasa nemu jamur itu banyak banget. Apalagi kalau di musim hujan jamurnya pada keluar dan bisa-bisa satu karung hanya di sini aja. Bisa kalian lihat sendiri kan jamurnya di sini tuh banyak banget dan juga besar. Kalau di tempat Mbak Nur ini tuh namanya jamur jangkos. Kalau di tempat kalian namanya apa? Naik ke atas, tiba-tiba Mbak Nur nemuin segerombolan jamur yang belum pada mekar, masih bulat-bulat. Karena saking banyaknya ini jamur, Mbak Nur sampai dibantuin Mas Azam. Tiba-tiba sendal Adek Waldan putus dan Mbak Nur harus benerin sendalnya terlebih dahulu. Saking banyaknya jamur di sini gitu tuh sampai heboh dan histeris karena jamurnya itu banyak. Walaupun cuaca terik seperti ini, tapi asik aja tuh bawaannya nyari jamur. Adek Waldan makan buah celapa dulu. Nah, ini tuh singkat cerita kita udah pindah lagi ke tempat yang selanjutnya, di mana di sini tuh nggak kalah banyak dengan tempat yang sebelumnya. Banyak banget jamur yang kita dapat hari ini, lumayan lah.